Kenapa Mas Ali mundur sebagai Pansus 4 yang membahas raperda terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tegal, Mas? Tapi faktanya meskipun ada penolakan dan demonstrasi, aktivitas tetap berlangsung seperti biasa dan berjalan. Itu adalah pelarangan tentang minuman beralkohol. Semua malam yang menjual minuman beralkohol ini Ilegal. Maka begitu, tidak diperkenankan untuk penjualan minuman beralkohol terlebih dahulu. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota itulah hari ini tidak ada izin minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh pemerintah manapun. Baik teman-teman, saat ini saya sedang berada dengan Muhammad Ali Mashuri, salah satu anggota Pansus 4. Dulu beliau menjabat sebagai Ketua Pansus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan masyarakat nih. Kenapa Mas Ali mundur sebagai Pansus 4 yang membahas raperda terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tegal, Mas? Baik, Mas Ali Irfan, bahwa proses mundurnya saya sebagai Ketua Pansus tentunya tidak serta-merta tanpa alasan yang kuat. Tentunya ini diawali dengan proses Pansus membahas raperda pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini sudah cukup berjalan lumayan 6 bulan, di mana kemudian kami melakukan tahapan-tahapan dengan kehati-hatian dalam rangka kita ingin mencari sumber-sumber informasi yang komprehensif, sehingga kemudian nanti raperda ini benar-benar punya alasan kuat kenapa harus dilaksanakan seperti itu. Jadi alasan yang paling kuat kenapa saya mundur tentunya ketika pada sebuah titik di mana ada ketidaksesuaian antara pengusul raperda yaitu pemerintah kota dengan realita di lapangan. Sehingga kemudian saya menawarkan kepada Pansus untuk kemudian mengembalikan raperda ini kepada pemerintah kota agar disiapkan lagi kesiapannya semua elemen yang mendukung proses raperda ini berjalan. Kemudian Pansus menolak untuk mengembalikan raperda ini kepada pemerintah kota, anggota Pansus yang lainnya, maka tidak ada pilihan lain kecuali saya mundur. Jadi itu Mas Ali. Ketidaksiapan seperti apa ya dari pemerintah kota selaku pengusul raperda minol ini? Jadi kita tahu bahwa Februari itu awal disepakatinya pembahasan terkait dengan pengendalian dan raperda terkait dengan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Namun rentang perjalanan Februari sampai bulan Juni itu ada beberapa yang sering kita lihat. Pertama, munculnya tempat hiburan malam yang baru, di mana di dalamnya potensi adanya peredaran minuman beralkohol. Nah, ini tidak disikapi oleh pemerintah, walaupun kita tahu perizinan itu adalah perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat OSS. Tapi kita tahu bahwa OSS ini punya verifikator, dan verifikatornya adalah pemerintah kota. Nah, disinilah kemudian harusnya ada langkah upaya untuk memberikan edukasi atau informasi kepada tempat hiburan malam bahwa kita sedang membahas nih, sedang menyiapkan sebuah raperda, maka tidak diperkenankan untuk penjualan minuman beralkohol terlebih dahulu. Karena kami meyakini setelah proses adanya informasi yang kami galang dari semua pengusaha hiburan malam yang kita kumpulkan dan juga sidak yang kita lakukan di Kota Tegal, belum ada izin yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah kota terkait dengan peredaran minuman beralkohol atau yang kita kenal dengan SKPL, surat keterangan penjualan langsung. Ini belum pernah dikeluarkan oleh baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kota, belum pernah mengeluarkan sama sekali. Sehingga artinya bahwa hari ini semua pelaku hiburan malam yang menjual minuman beralkohol ini ilegal. Begitu, Mas. Oke, Mas Ali, terkait dengan kondisi saat ini, ini kan bagaimana posisi Pansus 4 yang saat ini pasca mundurnya Mas Ali sebagai Ketua Pansus, apakah masih mekanisme untuk melanjutkan pembahasan raperda terkait dengan minol itu masih tetap berlangsung atau seperti apa kelanjutannya? Betul. Proses untuk kami menjadikan memilih ketua pansus dan sebagainya, anggota pansus itu melalui mekanisme rapim.
rapat pimpinan. Maka rapat pimpinan yang elemennya adalah pimpinan DPRD, pimpinan komisi, pimpinan fraksi, ini kemarin sudah dilakukan. Di mana kemudian ada deadlock. Tidak ada kesepakatan siapa yang akan menggantikan saya sebagai ketua pansus yang mundur untuk menjadi ketua pansus yang baru. Baik itu dari wakil ketua pansus untuk naik jadi ketua pansus, itu pun tidak disepakati oleh anggota pansus atau dari fraksinya yang menolak untuk kemudian itu dilakukan. Maka salah satu poinnya adalah kita di fraksi di Rapim itu ingin mengembalikan Raperda kepada pemerintah kota. Tapi lagi-lagi bahwa ini nanti akan dibahas di pansus, bukan di Rapim. Rapim ini kemarin deadlock hanya untuk memilih siapa ketua pansusnya ya. Jadi kita akan melihat tahapan selanjutnya, apakah kemudian nanti pansus akan tetap melakukan pembahasan tanpa ketua dan kemudian nanti arahnya seperti apa, atau yang lainnya kita masih berproses dengan kebijakan pimpinan DPRD. Ini ada yang penasaran nih, mungkin dari masyarakat Kota Tegal ya, terkait dengan sebenarnya mundurnya Mas Ali sebagai ketua pansus sempat itu karena sikap pribadi atau sikap fraksi PKS? Dua-duanya Mas Ali. Oh, dua-duanya. Iya, dua-duanya. Yang pertama, sikap secara pribadi, saya melihat adanya celah di mana kemudian Raperda yang akan diusulkan ini bisa menjadi jalan masuk perizinan yang nanti akan dimiliki oleh para pelaku usaha hiburan malam untuk menjual minuman beralkohol. Walaupun tanda kutip ya akan ada pembatasan dan sebagainya. Tapi ini celah karena saat ini kita masih punya Perda nomor 5 tahun 2006 di mana itu adalah pelarangan tentang minuman beralkohol semua golongan. ABC dari 0 sampai 55% itu dilarang semua. Tapi saya tidak menutup untuk kemudian Raperda ini sebetulnya baik, tapi akan menjadi celah manakala pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota itu lemah. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Raperda atau perda yang sudah jadi, yang selama ini ada, itu lemah dalam pengawasan. Maka saya khawatir secara pribadi, ini minol. Di mana minol, saya meyakini secara agama, apun secara pribadi, bahwa ini adalah minuman yang merusak generasi muda. Minuman yang merusak moral bangsa, dan minuman yang tentunya merusak manusia dari perbuatan, yang mendekatkan manusia dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka saya sangat sensitif sekali, maka saya mengusulkan kepada fraksi untuk mempertimbangkan posisi saya sebagai ketua pansus, apakah nanti ini akan menjadi kita akan akan melewati sebuah prinsip yang kemudian prinsip agama, prinsip dalam berkehidupan ini akan kita langgar kayak gitu. Maka kemudian alhamdulillah fraksi menyetujui langkah saya untuk kemudian mundur dari ketua pansus. Kita juga tahu ya Mas ya, bahwa tempat hiburan baru yang kemarin mendapat pertentangan, demo dari masyarakat, dari Ormas, PCNU dan juga Muhammadiyah melakukan penolakan terkait dengan hadirnya tempat hiburan baru. Tapi faktanya meskipun ada penolakan dan demonstrasi, aktivitas tetap berlangsung seperti biasa dan berjalan. Sebagai legislator ya di DPRD Kota Tegal, apakah bisa menjamin, apakah bisa menggunakan fungsi pengawasannya untuk memastikan tidak melanggar atau mungkin bukannya itu apakah memang sudah legal atau memang ternyata dia tidak mengabaikan semua yang kaitannya dengan perizinan? Betul. Sepaham saya sebagai anggota DPRD bahwa salah satu fungsi kami adalah pengawasan. Tentu pengawasan ini harus berdasarkan dengan melihat faktor-faktor apakah tempat usaha ini sudah benar-benar mengantongi izin operasional. Nah, lalu kemudian operasional ini apakah ada penyelewengan atau penyalahgunaan dari perizinan itu. Nah, contoh misalkan tadi yang sudah saya sampaikan, saya meyakini sampai hari ini tidak ada izin minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh pemerintah manapun, dari pusat, provinsi maupun kota. Untuk tempat hiburan yang baru ini? Semua. Untuk semuanya? Semua, karena Kota Tegal masih mengantongi izin Perda lama. Perda lama ini masih berlaku, Mas Ali Irfan, walaupun tidak bisa dilaksanakan karena adanya amanat-amanat dari gubernur dan sebagainya. Tapi ini masih menjadi daya
penghambat untuk adanya perizinan yang bisa masuk kepada Kota Tegal. Maka kalau ini sampai kemudian diganti oleh Raperda yang baru tanpa ada komitmen yang kuat, maka seperti yang saya sampaikan akan menjadi celah masuknya sebuah izin, di mana kemudian nanti ketika sudah berizin sudah tidak bisa lagi dihalangi oleh apapun, apa itu demo, apa itu dari dorongan masyarakat ataupun dari pemerintah sendiri, sudah tidak bisa karena mereka berizin untuk menjual minuman beralkohol ini. Oke, itu artinya berarti yang sekarang sudah beroperasi, mereka mungkin memastikan bahwa tidak akan menjual minuman beralkohol. Betul. Kira-kira kalau DPRD bisa nggak menjamin itu? Oh, nggak bisa. Atau memberikan kayak semacam, ya mungkin sidak atau apa, memastikan melakukan fungsi kontrolnya, agar memang sesuai dengan perizinan yang setelah mereka kantongi. Betul. Kalau kita sebagai masyarakat juga ya, sebagai anggota DPRD juga bagian dari masyarakat, berinteraksi dengan penikmat hiburan malam itu. Jadi mereka itu bahkan mempunyai stigma atau mempunyai pandangan, minuman beralkohol ini sebagai apa ya namanya ya, sebagai yang lebih membuat nikmat hiburan malam itu. Jadi kalau kita melihat dari perizinan yang ada, rata-rata itu mereka mengantongi izin rumah minum atau kafe, atau mereka mengantongi izin restoran, terus mengantongi izin pertunjukan seni, ya kan. Nah, yang menjadi catatan, mereka tidak, ketika mereka datang malam-malam untuk menikmati itu, mereka pasti punya alasan untuk kemudian ingin menikmati minuman beralkohol, sehingga kemudian disediakanlah oleh tempat-tempat hiburan malam itu. Nah, ini yang menjadi catatan yang bahwa tidak bisa lepas antara hiburan malam dengan minuman beralkohol. Oke. Baik, terima kasih Mas Ali ya, informasi terkait dengan upgrade dan juga kondisi terkini perjalanan dari Pansus 4 yang membahas tentang pengendalian dan juga pengawasan minuman beralkohol. Dan ternyata saat ini kondisinya masih dalam proses pemilihan ketua Pansus yang masih dalam tahapan penggodokan di level pimpinan DPRD ya. Baik, seperti apa kelanjutannya? Pantau terus di kanal di fraksi PKS Kota Tegal. Dadah.